Anak nakal, berhenti, berhenti, kamu ngebut banget. Gimana kalau jatuh? Kenapa kamu cuma mikir? Kerja sambilan? Kerja sambilan kan capek. Kakek, aku udah 18 tahun, aku udah dewasa. Tian-Tian bentar lagi ulang tahun. Aku mau beliin dia hadiah pakai duit hasil kerja sendiri. Kakek sama kakak-kakak jagain aku ketat banget. Kalau tahu aku punya pacar, pasti dikasih habis-habisan. Jangan-jangan Tian-Tian malah ketakutan. Dik, kerja sambilan nggak semudah itu. Ini kartu VIP hitam emas kakak, tanpa batas. Ambil aja, bebas dipakai, kak. Dik pegang 40% saham keluarga lu, mana mungkin nggak punya duit. Dik, kamu mau coba-coba kerja di luar? Gimana kalau kamu ke lab kakak kedua? Jadi asisten dokter, gimana? Cucu, kalau nggak mau dengar saran kakak-kakakmu, nanti kakak ketiga pulang, bawa kamu ke dunia hiburan. Kita bikin kamu jadi bintang besar, kerja sambilan kan capek. Kakek, kakak, aku udah dewasa. Bisa nggak sih jangan jagain aku kayak anak kecil? Aku udah punya rencana sendiri. Dik, kamu lagi pacaran ya? Kakak, ngomong apa sih? Mana mungkin aku pacaran? Beneran? Siapa anaknya? Tapi Chen, kamu masih muda. Kalau pacaran harus hati-hati ya. Harus punya pertimbangan sendiri, keluarga kita kan besar. Dari kecil kamu udah baik hati. Terlindungi keluarga, di luar. Gampang banget ditipu. Aku beneran nggak pacaran. Tian-Tian polos banget. Dia aja nggak tahu. Beneran? Aduh, aku mau telat kerja. Kalian sibukin diri masing-masing aja. Aku duluan ya. Dik, Hati-hati ya. Ini tutup kaleng dari kencan pertama sama Tian-Tian. Aku minta Tante Kaiselin desain jadi cincin. Ini pertama kalinya aku siapin hadiah pakai duit hasil kerja sendiri. Tian-Tian pasti suka. cucu muda. Hari ini bukan hari terakhir kerja Anda? Anda sebenarnya tidak perlu datang. Tidak bisa, 2 bulan ya 2 bulan. Kurang sehari pun tidak boleh. Ini jelas pangeran kaya raya. Tapi malah mau jadi pelayan di hotelnya sendiri. Hidup orang kaya memang unik-unik ya. Ivan. Ini adalah restoran Platinum Sen, nomor 1 di kota. Sistem keanggotaan, orang biasa tidak bisa masuk, Paman Xie. Aku dengar dari ayahku, anggota di sini asetnya minimal puluhan juta loh. Hehe, iya dong, ayah. Saudariku ulang tahun, kamu pesankan restoran. Sebagus ini, aku ulang tahun tidak dipesanin. Pilih kasih. Ah, kan Ivan yang punya pengaruh. Kalau tidak, aku tidak akan repot-repot. Oh, ternyata karena Kak Ivan. Kak Ivan. Berarti aku ikut beruntung, Xiao Xuan. Hari ini ulang tahun Tian-Tian. Yang penting dia senang. Kalau gitu Kak Ivan, kita masuk yuk. Ayo. Ibu, perkenalkan, ini minuman terkenal hotel kami. Macalan 1926. Itu bukan pacarnya Tian-Tian? Kok jadi pelayan di sana? Pacarnya Tian-Tian? Mana mungkin? Mana mungkin kakakku cari pelayan jadi pacar? Ivan bilangnya benar. Halo tamu terhormat. Panggil dia, suruh melayani. Ayah, kamu. Tuan muda, apa kamu ada masalah dengan seseorang? Di bagian pelayan, ada beberapa orang. Minta kamu secara khusus untuk layani. Aku rasa niatnya tidak baik. Bagaimana kalau aku tolak mereka untukmu? Tidak apa-apa. Nanti aku lihat dulu. Ivan, ini dia, restorannya. Ruang paling mewah dan terkenal, ruang Romani. Kita masuk yuk. Maaf pak, ini ruang khusus VIP. Anda tidak bisa masuk. Oh, begitu? Kami VIP di sini, kenapa tidak boleh masuk? Maaf, ini peraturan restoran. Kamu tahu siapa aku? Panggil manajermu. Paman, bagaimana kalau kita urungkan saja? Ini memang hanya untuk VIP. Ah, tidak bisa. Semakin dilarang, semakin aku mau masuk. Ada apa ini? Manajer Zhang, beberapa tamu VIP ini ingin masuk ke ruang Romani. Perhatikan baik-baik. Buka pintu ini, kami mau masuk. Anda ini VIP, tapi ruang Romani kami hanya untuk VIP yang bisa masuk. Kamu. Tian-Tian. Lu Chen. Kamu Tulia? Cepat bawa kami masuk ke ruang Romani. Silakan masuk. Nah, baru benar.
Wah, pantas disebut ruang VIP top, sungguh mewah ya. Paman Xie, tak kira pengaruhmu sebesar ini. Bisa mengajak kami makan di ruang Romani. Kak Ivan, nanti kamu. Akan banyak hal yang harus kamu kagumi dari ayahku. Orang-orang tertentu ini muka tebal sekali ya. Baru masuk langsung enak-enakan. Lu Chen, kamu kenapa di sini? Aku kerja di sini. Ayah, Xiao Xuan. Ini pacarku, Lu Chen. Juga teman sekuliahku, Lu Chen. Ini ayahku, itu adikku. Halo paman, halo adik. Tian, sudah punya pacar? Kenapa tidak kasih tahu aku? Ayah, aku mau tunggu waktu yang tepat dulu, baru kenalin ke ayah. Lu Chen cuma kerja paruh waktu di sini. Dia itu hebat. Setiap tahun dapat beasiswa, dan dia juga. Beasiswa, berapa sih nilainya? Cukup buat beli satu baju enggak? Cih, Bajumu ini edisi tinggi tahun lalu dari BL. Harganya sekitar 30 sampai 50 ribu. Beasiswa setahunku cuma 20 ribu. Memang gak cukup buat beli satu setel bajumu. wah, tak kira kamu mahasiswa miskin. Tahu banget soal barang mewah, apa kamu bohongin kakakku? Supaya dia beliin buat kamu? Xiao Xuan, ngomong apa sih kamu? Lu Chen gak pernah kayak gitu. Nggak pantas di tempat yang terhormat. Lu Chen, aku bantu kamu. Xie Tian, kamu duduk saja. Anak perempuanku yang dimanja, di sini bawa piring. Ini seperti apa sih? Gak apa-apa, ini pekerjaanku. Ayo Lu Chen, kita pergi makan bersama. Hei, ini adalah restoran peringkat pertama di Haixi, dia kan? Hanya bisa masuk sebagai pelayan. Apa di batas dulu kasih juga? Xiao Xuan, Lu Chen adalah pacarku. Bisakah kamu bersikap lebih sopan padanya? Lu Chen, adikku cuma masih kekanak-kanakan. Jangan diambil hati ya. Mari kita duduk. Ngomong-ngomong Tian, ini, aku sudah siapkan hadiah ulang tahun untukmu. Buka dan lihatlah. Hei, bukankah ini cincin tutup kaleng? Yang kita dapat saat kencan pertama kita. Kamu membuatnya jadi cincin? Sangat cantik. Kak, benda ini bahkan tidak punya logo. Sudah jelas barang pasar loak, cuma buat nipu kamu yang polos ini. Ini bukan barang pasar loak, ini aku minta desainer secara khusus. Yang dibuat custom. Kamu cuma seorang pelayan, apa kamu mampu beli barang custom? Ini adalah niat baik Lu Chen. Aku sangat menyukainya. Sudah. Jangan bertengkar, kalau mau makan, makan dengan baik. Kita belum pesan minuman anggur. Ayo, kamu pesan saja. Kamu suruh dia pesan anggur. Apa dia paham anggur? Oh, aku lupa, ini pastinya pertama kalinya kamu makan di restoran semewah ini kan? Daftar menu di sini loh. Semuanya pakai bahasa asing, kamu pasti tidak bisa baca. Ditambah lagi anggur di sini. Harganya sangat mahal, jangan sampai kamu ketakutan. Pelayan, biar aku saja pesan. Pelayan, bawakan satu botol yang termahal di sini, yang sering aku minum. Yang... Baik, Tuan. Wah, kamu belum lulus kuliah saja sudah keluar jadi pelayan. Kerja sambil kuliah, pastinya keluargamu sangat susah kan? Keluargaku tidak susah pak, cuma sekarang aku sudah dewasa. Bisa mencari nafkah sendiri, jadi aku tidak mau menghabiskan uang keluarga. Aku cukup menghargai kemandirianmu. Aku juga tidak mau mengecilkan hati kalian anak muda, tapi sebatang pohon tidak bisa menjadi hutan tanpa latar belakang keluarga yang baik. Sebagai penyangga, sulit bagi seseorang untuk mencapai kesuksesan. Bagiku, sudah menyiapkan rencana untuk Tian. Jalan yang akan dia tempuh selanjutnya. Begitu dia lulus, dia akan langsung kembali mengelola perusahaan keluarga. Pak, lulusanku masih lama kok. Anak muda, keluarga kamu ada berapa orang? Apa pekerjaan mereka? Keluargaku menjalankan usaha kecil, ada 1 kakek. Dan 3 kakak perempuan. Wanita mendominasi, pria lemah, ya? Pantas saja jadi pelayan. Keluarga saya berbisnis kecil-kecilan. Nanti warisan yang dibagi juga sedikit. Oh, maaf ya. Barusan lupa. Dengan kondisi keluargamu seperti ini, juga tidak ada warisan yang bisa dibagi. 3 kakak saya sangat baik padaku. Jangan asal nembak. Situasi keluargaku. Kalian makan saja, kenapa selalu menyerang Lu Chen? Tidak apa-apa, Tian. Hah, Ada apa, Paman? Kamu baik-baik saja? Lu Chen, kamu ngapain? kamu yang jahat duluan, malah ngadu duluan. Sudahlah, malam ini aku harus hadiri jamuan makan keluarga Lu.
Putri sulung keluarga Lu sangat mementingkan tata krama. Baju kotor begini, gimana mau pergi, Paman? Jangan marah, aku benar-benar tidak sengaja. Salahnya si Lu Chen ini. Kamu ngapain? Nah, sudah selesai. Apa? Lihat Lu Chen ini. Pikiran dan kemampuan praktisnya. Luar biasa. Aku ke toilet dulu. Paman, aku temani Anda. HP-ku ketinggalan di toilet, ambilkan. Baik. Bukannya lupa ambil HP? Kok langsung pergi? Paman, maaf, HP Anda tidak ketemu. Orang sepertiku punya banyak cara menyelesaikan masalah. Tidak perlu cara-cara tidak pantas seperti milikmu. Sadarlah, kampungan. Kita ini bukan orang dari dunia yang sama. Xie Tian, kamu harus ingat, memilih suami harus hati-hati. Jangan lupa, masa depan seperti apa yang selalu kamu idamkan. Jangan sampai aku ingatkan terus. Ayo pergi. Hanya orang yang belum pernah naik panggung. Yang panggung, orang yang benar tidak akan sembarangan menginjak orang lain. Paman, terima kasih jamuannya. Lain kali aku kunjungi Anda. Hati-hati di jalan. Oh ya, Tuan Xie, anggur termahal di Boshen. Bukan Yamazaki 55. Tapi Macalan 1926. Maaf ya, Lu Chen. Dasar cewek, ayo naik mobil. Aku juga tahu kenapa adikku dari yang kayak gitu. Biasanya mereka nggak kayak gini. Gak apa-apa, yang penting kamu ada di sampingku. Segala kesulitan. Aku gak akan takut. Lu Chen, tenang aja, aku akan selalu selamanya ada di sampingmu. Pak, kakakku udah tergila-gila sama cowok ini. Bahkan berani ngiling kamu. Gimana nih? Santai aja. Aku punya cara. Waktuku juga berharga, jadi kita langsung aja isinya. Kamu sama anak perempuanku. Nggak sepadan. Aku mau kamu ninggalin Tian-Tian. Jangan ganggu dia lagi. Om, kamu sengaja ngajak aku ke kafe buat ngomongin ini. Tian-Tian tahu nggak? Pendapatnya nggak penting. Dia masih muda, dia nggak ngerti. Tanggung jawab apa yang harus ditanggung sebagai anak sulung keluarga Xie. Keluarga Xie di Haixi itu, keluarga kaya beneran. Orang kaya kamu yang latar belakangnya biasa aja, berani-beraninya nginjak Tian-Tian. Jadi menantu aja aku nggak mau. Saran aku, lupakan aja dari sekarang. Dulu pernah dengar dari kakak. Keluarga Xie di Haixi. Udah lama cuma kelihatan mewah di luar, tapi dalamnya udah bobrok. Beneran bukan keluarga kaya kelas atas. Aku udah menjodohkan Tian-Tian sama putra sulung keluarga Sheng, yang juga keluarga kaya ternama. Sheng Yifan, kalau dilihat dari latar belakang keluarga. Pendidikan, penampilan, kamu nggak ada apa-apanya dibanding dia. Ini 1 juta, anak muda. Jangan muluk-muluk. Ambil duit ini, langsung. Pergi dari Tian-Tian. Kalau nggak, aku bakal hancurin reputasimu, sampai di Haixi. Kamu nggak bisa hidup. Kurang. Hah. Oke. Nambah 2 juta, total 3 juta. Ini pasti cukup kan? Anak muda, jangan serakah. Apa kamu emang suka banget ngasih duit buat ngejegal orang? Orang kayak kamu, bukannya harusnya seneng. Ada yang mau ngasih duit gede buat kamu? Ternyata di hati kamu, kebahagiaan anak perempuanmu cuma worth 3 juta. Tapi buat aku, kebahagiaannya lebih berharga dari apapun. Maaf, aku nggak akan ninggalin Tian-Tian. Cinta? Cinta anak muda kayak kamu, nggak ada harganya. Kita emang beda dunia. Keluargamu nggak ada levelnya sama keluarga Xie. Kamu tahu kondisi keluarga saya seperti apa? Sepertinya tidak perlu ya. Tian-Tian tidak bilang ya? Dia sebentar lagi akan kuliah ke luar negeri. Kalau dia benar-benar cinta kamu, maukah dia meninggalkan kamu? Tian-Tian, kamu mau kuliah ke luar negeri? Kamu sudah tahu? Kenapa tidak bilang sama saya?
Awalnya saya mau bilang, tapi saya takut kamu nggak setuju. Kamu tahu sendiri, jurusan bioteknologi dan farmasi ini cuma kalau kuliah di luar negeri. Baru bisa lebih sukses nantinya. Kamu tahu kan, cita-cita saya, yaitu bikin obat yang lebih murah dan efektif untuk banyak orang. Pasti saya dukung kamu. Cuma, nggak boleh sembunyikan dari saya. Maaf ya, jangan marah dong. Dulu selalu khawatir kakek dan kakak-kakak. Nggak suka sama Tian-Tian. Untungnya dia punya tekad kuat. Nanti kalau Tian-Tian sudah lulus dan pulang, saya akan melamarnya. Lucian, saya sumpah, setelah ke luar negeri, saya bakal fokus belajar aja. Begitu lulus dan pulang, kita langsung nikah. Saya cuma mau kamu. Iya, saya tunggu. Tian-Tian, kuliah di luar negeri ini. Belajar yang rajin ya. Habis lulus, ayah cariin jodoh yang cocok, baru lanjut urus perusahaan keluarga. Sudah waktunya, harus naik pesawat. Tian-Tian. Kok muka cowok ini tebal banget sih? Kayak kodok pengen makan angsa. Tian-Tian. Xie Tian, waktunya naik pesawat. Lucian, kamu tunggu saya pulang ya. Tian-Tian sudah pergi. Dia bakal 5 tahun di sana. Kalian nggak mungkin. Lepasin aja. Saya akan tunggu dia pulang. Coba lihat diri kamu sendiri di cermin dong. Pelayan aja mau masuk keluarga kaya raya. Mimpi siang bolong. Lusing. Kak ketiga. Kok bisa kebetulan banget? Lusing. Lihat saya kok malah lari. Chen, sekarang kamu sudah mahasiswa. Ada rencana apa untuk masa depan? Perlu nggak bantuan kakek? Dibantu oleh kakak-kakak. Kakek, tidak usah. Saya baru mendirikan perusahaan. Khusus di bidang biofarmasi. Kalian tidak perlu bantu saya. Saya bisa sendiri. Memang cucu kesayangan kakek, sudah bisa dirikan perusahaan sendiri. Berambisi besar. Saya mau persiapkan jalan untuk Tian-Tian, tunggu dia kembali. Lalu serahkan perusahaan padanya. Kakek, nanti malam saya masih ada kelas, saya pergi dulu. Kakek, kakak-kakak, dadah. Saya surat sopir antar kamu. Anak ini, Lucian baru punya pacar, jadi beberapa hal tidak nyaman bilang ke Anda. beneran punya pacar? Siapa? Saya kok sama sekali tidak tahu. Tenang, dia masih kecil. Cuma main-main saja. Dan pacarnya itu tidak akan lama. Kalian tahu kenapa dia ke bandara hari ini? Tepat untuk antar pacarnya ke luar negeri. Apa? Saya kira adik datang jemput saya. Kalian tahu siapa yang ikut pacarnya ke luar negeri? Siapa? Anak sulung keluarga Sheng. Sheng Yifan. Keluarga pacar Xiao Chen. Bisnis di bidang medis. Keluarga Sheng kuasai banyak teknologi inti. Kepentingan dua keluarga terikat. Cukup dalam. Wanita ini makan di mangkuk sendiri. Lihat ke panci orang. Berani-beraninya ganggu adik saya. Saya cari dia sekarang. Jangan buru-buru. Chen anak yang punya pendirian. Beberapa hal harus dia alami sendiri, baru bisa tumbuh. Terima kasih semuanya. Tian-Tian, lagi ngapain? Saya lagi magang di sebuah perusahaan. Orang-orang di perusahaan baik banget ke saya. Aku kangen kamu, Tian-Tian. Kamu kangen aku nggak? Aku nggak bisa ngobrol dulu. Pembimbing, cari aku. Ivan. Direktur Lu. 5 tahun lalu, saya sembunyikan dari Tian-Tian. Dirikan Tianchen Pharmaceutical. Dia juga jadi peneliti utama lab biologi Jerman. Dengan ini, kakek dan kakak-kakak pasti bisa terima dia. Malam ini, saya undang keluarga jadi saksi pernikahan. Tian-Tian. Malam ini, akan saya ungkap identitas asli saya.
Apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja untuk menyambut Tian kembali ke tanah air. Ini adalah kalangan kelas atas kami, bukan tempat untuk orang miskin desa sepertimu. Tempat yang seharusnya kamu datangi. Sudah 5 tahun, kamu masih belum menyerah ya? Tian sekarang. Bukanlah Tian 5 tahun yang lalu. Kamu jangan-jangan masih bermimpi menjadi menantu keluarga Xie? Namun, bagus juga kamu datang hari ini. Ayo lihat sendiri, betapa besarnya jarak antara kamu dengan kami orang kelas atas. Kamu benar, memang ada jarak antara aku dan kamu. Lucian, aku bersumpah, setelah aku pergi ke luar negeri, aku akan belajar dengan sungguh-sungguh. Begitu aku lulus dan kembali, kita akan menikah. Aku tidak akan menikah dengan siapapun selain kamu. Selamat sore para tamu terhormat, selamat datang di pesta penyambutan saya kembali ke tanah air. Nona muda keluarga Xie, sungguh cantik dan berbakat. Pintar dan cantik, katanya belum lama ini. Dia bahkan dilirik oleh Tianchen Pharmaceutical dan diundang untuk bekerja sama. Kamu bicara tentang grup Tianchen itu kan? Grup yang 5 tahun lalu muncul sebagai kekuatan baru di industri ini, pertumbuhannya sangat cepat. Dan sekarang sudah menjadi pemimpin yang tak terbantahkan di bidang farmasi. Grup Tianchen itu kan? Tian, semua yang saya lakukan ini, semua untukmu. Lalu keluarga Xie bukannya dari keluarga biasa. Langsung naik pangkat jadi keluarga super kan? Lihat kan, jarak antara kamu dengan kakakku sekarang semakin lebar saja. Lalu apakah kamu sudah menanyakan siapa yang menginginkan undangan kerjasama ini? Apa kamu tahu? Itu, Ketua Dewan Direksi Tianchen Pharmaceutical. mungkin kamu yang melakukannya? Pertama-tama, saya ingin mengumumkan sebuah kabar baik kepada semua orang. Ketua Tianchen Pharmaceutical secara pribadi menunjuk saya sebagai Chief Executive Officer mereka, dan juga akan menandatangani kontrak jangka panjang senilai jutaan dengan keluarga Xie kami. Kontrak jangka panjang senilai jutaan. Ya Tuhan, kontrak senilai jutaan? Sungguh iri sekali. Keluarga Xie bisa mendapatkan perhatian dari ketua grup Tianchen? Kudengar ketua itu masih muda, sangat berbakat dan cakap. Jangan-jangan dia menyukai Nona Xie ya? Tian, besok kamu akan resmi mulai bekerja di Tianchen Pharmaceutical. Selamat ya. Selanjutnya, ada hal terpenting hari ini. Saya ingin mengumumkan kabar gembira kepada semua orang. Selama saya belajar di luar negeri, selama 5 tahun ada seorang anak laki-laki yang selalu mendukung saya diam-diam dari belakang. Sudah lama menunggu kembali dari studi di luar negeri. Di hari yang penting seperti ini, aku ingin minta kalian semua jadi saksi. Aku Xie Tian ingin melamar pria ini. Wah, sebenarnya aku yang ingin melamar Xie Tian, tak disangka. Dia duluan. Pria mana yang beruntung bisa jadi menantu keluarga Xie? Iya, aku sangat menantikannya. Kakek dan kakak-kakakku. Kapan sampai? Di momen terpenting hidupku. Mereka harus menyaksikan. Dialah penerus grup Xingxi. Kekasihku, Shen Yifan. Begitu aku lulus dan kembali, kita langsung menikah. Aku hanya mau menikah denganmu. Tian. Menantu putri keluarga Xie. Ternyata adalah tuan besar keluarga Sheng. Benar-benar pasangan yang serasi. Keluarga Xie tidak hanya dapat kontrak, tapi juga kerjasama dengan keluarga Shen. Keluarga Xie akan melesat tinggi. Tian. Lihat kan? Orang yang tak tahu diri, sekarang tahu. Statusmu sendiri kan? Tian. Ada apa? Tidak apa-apa. Ini adalah tunanganku, Shen Yifan. Dialah pria yang akan kujalani hidup bersamanya beberapa hari lagi. Kami akan mengadakan pernikahan. Xie Tian. Hari ini, Chen yang minta. Kita hadiri pesta, apapun yang kalian kerjakan. Tinggalkan, harus datang tepat waktu. Kakek, Xiao Chen adalah adik kesayanganku. Kesayangan kakek, mana mungkin aku tidak datang. Perlu kakek bilang? Aku sudah 2 minggu lalu batalkan semua jadwal. Kakek tenang saja. Urusan adik yang paling penting. Aku sekarang langsung datang. 5 tahun lalu kita janji, begitu kamu pulang dari luar negeri, kita menikah. Sekarang bagaimana ini? Bisa jelaskan? Lucian, ini memang salahku. Tapi ada beberapa hal yang seharusnya sudah kamu sadari dari dulu. Aku sadar apa? Lucian, kamu benar-benar ingin aku mengatakannya. Secara terang-terangan, bisakah kamu melihat dengan jelas perbedaan di antara kita? Baik itu latar belakang keluarga,
status sosial, atau posisi kita sekarang. Dari awal kita sudah sangat berbeda. Sekarang kamu masih berhayal untuk bersamaku? Sungguh sangat menggelikan. Aku dan Ivan sebentar lagi akan menikah. Tolong jangan ganggu hidupku lagi. Jadi bagaimana dengan janji kita dulu? Itu dulu. Orang bisa berubah. Orang seperti kamu yang tak punya apa-apa, tak bisa memberikan kehidupan yang kuinginkan. Hanya Ivan yang bisa memberiku kebahagiaan yang ku mau. Begitu rupanya. Lu Chen ini terlalu tidak tahu diri ya. Berkali-kali mau rebut pacarnya yang Master Sheng. Iya, nggak lihat diri sendiri siapa. Masa cewek keluarga Xie mau sama dia? Mustahil. Gimana? Rasanya nggak enakan dicampakan cewek yang dicintai? Saran aku, lupakan saja deh. Xie Tian. Rupanya di hatimu, uang, kekuasaan, dan status lebih penting daripada ketulusan. Ketulusan? Lu Chen, kamu terlalu naif. Aku Xie Tian sekarang adalah CEO Grup Xie dan sudah mendapat undangan dari Tianchen Pharmaceutical. Ada order jutaan menungguku. Kamu mau bersamaku sekarang? Bukannya cuma karena uangku? Sedangkan Ivan adalah penerus Grup Sheng. Hanya pria seperti dia yang pantas menemani hidupku. Maksudmu? Aku tak pantas untukmu? Ya, benar. Kamu memang tak pantas untuknya. Hanya aku yang paling cocok. Lu Chen, kalau kamu benar-benar mencintaiku, seharusnya paham dan dukung aku. Kalau kita berantem sekarang, tak ada untungnya buat siapa-siapa. Selagi keadaan belum sampai titik tak bisa diselamatkan. Tolong pergi. Sudah berkali-kali aku bilang, kamu dan Tian-Tian kami sama sekali tak sepadan. Tak mungkin. Pelayan rendahan, mau naik kelas? Mustahil. Masuk ke keluarga kaya, cepat pergi. Jangan ganggu kakakku lagi. Oke? Kalau mau tinggal untuk minum anggur pernikahan, aku sangat senang. Tapi kalau terus-terusan mengganggu, jangan salahkan aku kalau aku berbalik melawanmu. Xie Tian. Kamu tahu apa yang telah kukorbankan untukmu selama ini? Aku dengar, selama 5 tahun ini, kamu mendirikan perusahaan untukku. Aku sangat tersentuh. Tapi sayangnya, perusahaan kecil seperti ini tidak ada gunanya bagiku. Rupanya, kamu hanya ingin dengan cara ini masuk ke keluarga Xie kami. Perjanjian transfer saham perusahaan kecil ini hanyalah lelucon. Kamu benar. Ini memang lelucon. Xie Tian, selama ini aku salah lihat. Keluarga Xie tidak akan pernah mendapatkan saham-saham ini. Xie Tian. Kamu pasti akan menyesali perbuatanmu hari ini. Lu Chen ini siapa sih asalnya? Berani bicara seperti itu pada putri keluarga Xie? Siapa yang tahu? Lihat cara berpakaiannya, juga tidak seperti anak orang kaya. Tapi kalau dipikir-pikir, putri keluarga Xie ini ganti hati terlalu cepat ya. Ayo, kita lanjutkan pestanya. Hari ini adalah pesta kepulangan Tian-Tian. Mari kita rayakan dengan gembira. Iya, betul. Jangan karena dia mengganggu suasana kita semua. Benar. Lu Chen, minum dulu sebelum pergi. Aduh, kakiku, sakit sekali. Kamu berani memukul anakku? Aku beritahu, keluarga Sheng tidak akan berhenti sampai padamu. Lu Chen, Walaupun kamu marah padaku. tidak seharusnya menyakiti Yifen. Aku bahkan tidak menyentuhnya. Kamu bilang aku menyakitinya? Cukup, hubungan kalian berdua sebelumnya. Aku tidak mau urusi dan tidak bisa urusi. Sekarang sampai mempengaruhi anakku. Aku mau kamu segera selesaikan pria ini. Lu Chen, kalau tahu diri cepat pergi dari sini. Jangan buat keributan di sini.
Kamu memfitnahku, malah menyuruhku pergi? Kamu berani ya? Kalau kakak iparku hari ini ada apa-apa, aku buat kamu merangkak keluar. Kamu berani memukulku? Cukup, Lu Chen. Ini bukan tempatmu untuk bertingkah. Lagi pula ini memang salahmu. Salahku? Ini pertama kalinya Chen Chen mengajak kita makan. Iya. Mari kita makan dan minum dengan baik. Semua mengikuti keinginanmu. Baik. Kamu seperti tikus di jalan, semua orang ingin memukulmu. Masih berani tinggal di sini? Kalian akan menanggung akibat perbuatan kalian hari ini. Membayar harganya. Orang seperti kamu yang hanya cari muka dan gila hormat, harus diberi pelajaran, segera pergi dari sini. Pergi. Pergi. Hentikan. Pergi kau. Dewiku, Lu Xing. Bukankah ini adik kedua keluarga Lu? Profesor riset top Lu Yu? Itu bukan ketua Dewan Grup Lu saat ini. Kakak tertua keluarga Lu, Lu Fei. Dia adalah orang terkaya Hai, Lu Hongsheng. Siapa yang berani menyakiti adikku? Siapa yang berani menyentuhku? Cucu Lu Hongsheng. Ini, keluarga Lu datang ke sini untuk apa? Siapa? Siapa cucunya? Siapa yang melukaimu seperti ini? Kakak, Maaf adik, kami terlambat datang, membuatmu disakiti. Siapa yang menyakitimu? Biar kakak-kakakmu yang urus dia. Siapa dia? Bisa membuat Lu Xing begitu baik padanya, dan kakak tertua dan adik kedua juga begitu baik padanya. Ya, apa hubungan mereka sebenarnya? Tadi orang terkata bilang, siapa yang berani sentuh cucunya? Jangan-jangan. Cucu orang terkaya itu adalah... Jangan-jangan Lu Chen benar-benar. Tidak mungkin, kalau dia cucu orang terkaya, mana mungkin dia mencuci piring untuk biaya kuliah? Benar juga. Mungkin cuma kenal keluarga Lu saja. Chen Chen, apa mereka yang menyakitimu? Kakak tertua akan urus mereka, aku juga ikut. Sentuh cucuku, aku akan buat kalian semua membayar harganya. sudahlah, kakek. Mereka sudah begitu menyakitimu, kamu masih mau melindungi mereka? Aku punya rencanaku sendiri. Tapi, Aku tahu kalian berniat baik untukku. Tapi aku akan mengirim mereka sendiri ke neraka. Buat mereka menyesali semua yang mereka lakukan hari ini. Memang cucuku yang hebat, punya semangat dan tanggung jawab. Kakek mendukungmu. Terima kasih, kek. Xiao Zhen, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Kakak-kakak selalu mendukungmu. Keluarga Lu kami pasti tidak. Semudah itu jinja-injak. Adik, kamu lakukan saja dengan tenang, ada keluarga Lu yang jadi tulang punggungmu. Mereka yang mengganggumu, tidak akan ada yang bisa lolos. Ayo kita pergi. Kakek, bagaimana Anda bisa datang? Usir semua orang di dalam. Mulai hari ini, hotel-hotel di bawah grup Lu kami menolak melayani keluarga Xie dan keluarga Sheng. Baik. Sudah kubilang dia bukan cucu orang terkaya kan? Lihat, perginya pun dengan malu-malu. Betul. Tapi kenapa dia bersama keluarga Lu? Mungkin cuma kenal wajah saja. Dia cuma badut yang suka cari perhatian, seharusnya sudah lama pergi. Untung Lu Chen tidak terus-terusan mengganggu. Ivan, kamu gimana? Gak apa-apa. Maaf, hotel berhenti beroperasi, silakan semua tamu meninggalkan tempat. Berhenti beroperasi? Atas dasar apa? Iya, kami kan sudah bayar. Kamu bilang tutup ya tutup? Uang dan denda akan dikembalikan ke rekening. Usir mereka. Kamu siapa sih? Berani-beraninya mengusir kami. Tunggu saja. Ada-ada saja cara berbisnis seperti ini. Kalian ngapain di kamarku? Kakak-kakak takut kamu diganggu, jadi mulai sekarang, kami putuskan untuk temani kamu kerja. Semua ini karena kami tidak selalu ada di sampingmu, sampai kamu diperlakukan tidak adil. Aku tidak menyalahkan kalian. Aku kerja di perusahaan sendiri. Di wilayahku sendiri, mana mungkin ada yang berani menggangguku? Dengarkan kakak, adik. Aku ini Presiden Direktur Tianjin Pharmaceutical. Kalau karyawan tahu, setiap hari ditemani 3 kakak ke kantor, aku jadi seperti anak kecil yang belum bisa pi. Kalian juga bakal dibilang, kakak pemuja adik, memalukan banget. Kalau begitu,
Kalau begitu kami bertiga gantian ke kantormu. Aduh, jangan bikin repot, dong. Kakak ketiga. Terutama kamu ini bintang internasional. Kalau sampai kerja di perusahaan kami, karyawan kami. Masih bisa kerja nggak? Gini aja deh, hari ini biar kakak kedua yang temani kamu. No, kakak kedua, jangan ribut lagi. Aku masih ada urusan penting. Kontrak yang harus ditandatangani. Aku duluan ya. Adik. Selamat pagi, Pak Lu. Orang dari grup Wang sudah sampai. Mau ikut naik bersama? Kamu duluan saja. Bicarakan syarat kerjasama dengan bos Wang. Aku ada urusan, mau ke hall urusan dulu. Baik, tapi Anda sudah lama tidak datang ke perusahaan. Orang-orang di sini tidak mengenal Anda. Tidak apa-apa, kamu duluan saja. Aku akan menyusul nanti. Baik, Ini dia Tianchen Pharmaceutical, perusahaan farmasi biologi terkemuka di seluruh negeri. Dan aku, Xie Tian, sebentar lagi akan menjadi CEO di sini. Tianchen Pharmaceutical sudah mengatur upacara pelantikan untukmu. Pasti megah. Nanti tampil yang baik di depan karyawan. Bangun citra pemimpin yang baik. Hei, kamu yang di sana, berhenti. Lu Chen, kenapa kamu di sini? Benar-benar susah dinyahkan. Lu Chen, kamu masih berani mengikuti kami sampai sini. Kurasa, jangan-jangan kamu masih ada perasaan terhadap Tian-Tian, ya? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Ini tempat umum, bukan rumahmu. Kenapa aku tidak boleh di sini? Atas dasar apa? Hah? Atas dasar Tian-Tian kami, sebentar lagi akan menjabat sebagai CEO Tianchen Pharmaceutical. Nanti, Tianchen Pharmaceutical semuanya Tian yang pegang kendali. Atas dasar apa kamu pikir? Dia bisa jadi CEO Tianchen Pharmaceutical? Ketua grup Tianchen sendiri yang mengundang kami ke sini. Sangat menghargai Tian-Tian. Aku tidak peduli kamu pura-pura ketemu atau benar kerja di sini. Lu Chen, ku kasih tahu. Aku, Xie Tian, pohon Phoenix ini sejak dulu hanya pantas. Dihuni Phoenix yang membawa ranting emas. Sedangkan kamu, selamanya hanya semut di bawah akar yang berputar-putar. Segala niat buruk, simpan saja. Awas, aku bisa buat kamu hilang total di High Sea. Sudah, jangan buang-buang kata lagi dengannya. Jangan sampai terlambat waktu pelantikanmu. Kalian adalah... Anda adalah CEO yang akan datang memimpin perusahaan kami, ya? Xie Tian Xie selalu? Saya mendengar bahwa ketua menghargai dia. Kalau begitu aku harus menjebaknya. Ini adalah CEO baru. Sepertinya ketua. saya mendengar bahwa dia adalah laboratorium biologi Jerman. Peneliti utama benar-benar cantik dan berbakat. Kecuali ketua, dia ada di perusahaan kami. Lebih dari 10.000 orang. Xie, aku Direktur Departemen Penelitian dan Pengembangan 5. Anda dapat memanggil saya Xiaoli di masa depan. Xiaosu. Xiao Sang. Xie, aku selalu mendengar. Anda adalah ketua yang dipilih oleh ketua. Aku pasti sangat menyukaimu. Bisakah Anda mengajari kami untuk mendapatkan bantuan ketua? Ya. Aku tidak tahu apa yang ketua. Aku belum pernah bertemu dengan ketua. Tentu saja, ketua menyukai saya karena kemampuan saya luar biasa. Kau lihat, Xie selalu berbicara dengan kekuatan. Apakah surat penunjukan ditandatangani oleh ketua? Ketika Xie selalu. Ini siapa ya? Jadi kamu siapa? Apakah Anda berbicara? Lu Chen, kau belum selesai. Kenapa kamu masih mengikuti? Lu Chen di sini bukan kau bisa. Proses di tempat santai sudah selesai. Ketua sangat menyukai Tuan Xie. Kau tidak akan menandatangani daun bawang. Di sini. Apakah dia dari perusahaan Anda? Dia tidak mengenal saya di perusahaan. Sudah lebih dari setengah tahun, semua karyawan perusahaan. Saya pada dasarnya tahu. Orang ini tidak pernah bertemu denganmu. Tidak mengenal. Itu harus menjadi karyawan baru. Saya memiliki sesuatu yang sering terjadi di perusahaan selama bertahun-tahun. Jadi itu normal bagi Anda untuk tidak mengenal saya. Saya Lu Chen, Ketua Tianchen Pharmaceutical. Anda dapat membuat kebohongan tingkat rendah. Aku belum melihatmu selama 5 tahun. Ini benar-benar lebih buruk dari perilaku sebelumnya. Semuanya, jangan tertipu olehnya. Dia mantan pacar putri saya, karena tidak mau putus. Dia mengejar ke sini, memaksa dan sengaja membuat keributan. Aku bilang, Lu Chen, kenapa Tian-Tian kemana-mana? Kamu ikut kemana-mana? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku beritahu kamu, bocah nakal. Aku dan Tian-Tian sudah bertunangan.
Jangan lagi tidak tahu malu, jadi pelakor. Siapa pelakor? Hati sendiri yang tahu. Tianchen Pharmaceutical adalah perusahaan yang kubangun sendiri. Surat undangan kalian. Juga aku yang beri. Tapi sekarang aku menyesal. Aku akan menarik kembali surat penunjukan. Xie Tian. Kamu sama sekali tidak layak jadi CEO Tianchen Pharmaceutical. Tianchen Pharmaceutical juga tidak menyambut kalian. Keluar. Bukan, Lu Chen. Kamu gila ya? Atau belum bangun, lagi mimpi siang? Kamu bilang kamu Direktur Tianchen Pharmaceutical, tapi karyawan di sini. Siapa yang kenal kamu? Semua tidak kenal. Iya, benar. Kamu, bahkan biaya hidup kuliahmu. Dari kerja jadi pelayan, kamu bisa mendirikan Tianchen Group, perusahaan sehebat ini. Kamu punya kemampuan itu, Tian. Jangan buang waktu dengan dia. Lu Chen, kalau tahu diri, cepat keluar. Jangan paksa aku panggil satpam. Ini wilayahku. Yang harus pergi adalah kalian. Aku akan suruh orang usir kalian sekarang. Sudah, jangan pura-pura lagi. Kamu bilang kamu direktur perusahaan kami. Lalu, bagaimana kamu membuktikan dirimu? Aku punya foto Pak Lu. Kamu benar-benar berani menyamar sebagai Pak Lu kami. Buka matamu lebar-lebar. Pak Lu kami, rupanya seperti ini. Bukan anak kecil baru lulus. Seperti kamu yang bisa menyamar. Ini benar-benar tidak mirip sama sekali. Direktur Tianchen Group jelas tampan gagah. Berwibawa. Kamu tidak lihat diri sendiri di cermin. Anak kampung seperti kamu, berani menyamar. Bagaimana kamu membuktikan diri? Anak muda ini terlalu lucu. Berani menyamar sebagai direktur kami. Benar-benar nekat. Muka kamu tebal sekali. Masih berani suruh CEO Xie kami keluar. Kurasa yang harus pergi adalah kamu. Iya, benar. Sial, semua karena sekretaris bayi dulu. Selalu bilang usiaku terlihat terlalu muda, pakaianku terlalu kekanak-kanakan. Mudah ditipu mitra, sengaja membuatku terlihat tua. Tianchen Pharmaceutical adalah perusahaan yang kubangun sendiri. Aku tidak perlu membuktikan apa-apa. Tapi, kalian begitu bersikeras. Kalau begitu, saya bisa memperkenalkan seseorang kepada kalian. Dia bisa membuktikan identitas saya. Halo, apakah ini manajer Sang dari Departemen Keuangan? Sekarang, datanglah ke ruang pelayanan. Ada urusan yang perlu saya selesaikan. Apa dia benar-benar direktur utama? Bisa langsung memanggil manajer keuangan? Walaupun kamu berhasil membawa manajer keuangan ke sini. Lalu apa? Mungkin ini semua sudah kamu siapkan sebelumnya, sandiwara belaka. Pak Lu, Anda mencari saya? Manajer Zhang. Ini Supervisor Lee. Dia tampaknya meragukan identitas saya. Katakan padanya, siapa saya sebenarnya? Supervisor Lee, beliau memang direktur utama kami. Pak Lu Chen. Beliau bukan hanya pendiri perusahaan ini, tapi juga pemimpin kami semua. Apa? Ini? Bagaimana mungkin? Sekarang sudah dengarkan? Sudah tahu siapa saya? Masih perlu saya buktikan identitas saya? Astaga, dia benar-benar direktur utama. Kami malah tidak mengenalinya. Tidak mungkin. Dia pasti menipu kita. Betul. Pasti kamu yang sengaja membingungkan, Tian. Jangan percaya dia. Lu Chen, kalau mau menyamar jadi direktur utama, cari alasan yang lebih meyakinkan. Mana mungkin kamu adalah dia? Saya tidak perlu menyamar. Perusahaan ini memang milik saya. Justru kalian masuk tanpa izin. Malah ingin merebut posisi saya. Tindakan kalian sudah melanggar hukum. Pak Lu benar. Kalian semua, segera keluar dari perusahaan, atau kami akan mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak perusahaan. Jangan dengarkan dia. Dia sama sekali tidak mungkin menjadi direktur utama. Dia jelas-jelas sedang menyamar. Betul. Kami diundang langsung oleh direktur utama. Saya tanya kamu, pernahkah kamu bertemu langsung dengannya? Sejujurnya, saya hanya pernah melihat direktur utama dalam rapat video. Tapi wajahnya cukup mirip. Hanya terlihat lebih tua dan dewasa. Lu Chen, berani-beraninya kamu menyamar sebagai direktur utama Tianchen Pharmaceutical. Kamu benar-benar cari mati, ya? Kamu cuma badut yang sengaja datang mengacau. Lu Chen, kemarin kamu merusak pesta kepulangan saya. Sekarang malah merusak upacara penerimaan saya. Mana kamu, orang ini, usir dia keluar dari sini. Tuan Xie adalah direktur eksekutif utama yang ditunjuk langsung oleh ketua dewan. Dan dia baru saja mendapatkan kontrak senilai 1.000 juta untuk keluarga Xie. Ini adalah kesempatan bagus bagiku untuk menjilat keluarga Xie. Kalian berdua, usir dia keluar sekarang. Tunggu sebentar lagi. Kalian berdua, usir dia keluar. Sekretaris Bai, aku di aula layanan, kamu sekarang. Cepat turun ke sini segera. Apa? Sekretaris Bai? Dia kenal Sekretaris Bai?
Masih mau berpura-pura sampai sekarang, bahkan mengeluarkan nama sekretaris Bai untuk menakut-nakuti. Anak muda, cepat pergi sekarang, jika tidak, aku akan bikin kamu menanggung akibatnya. Sekretaris Bai. Siapa itu Sekretaris Bai? Sekretaris Bai adalah sekretaris pribadi Ketua Dewan. Dia sudah bersama Ketua Dewan sejak awal Ketua mendirikan perusahaan. Dan sangat dipercaya oleh Ketua Dewan, bisa dikatakan. Di perusahaan Tianchen Farmasi sekarang, dia adalah salah satu pemegang kendali utama. Kedudukannya hanya di bawah Ketua Dewan. Jangan tertipu oleh Lu Chen. Dia sama sekali tidak mungkin kenal Sekretaris Bai, dan lagi. Bahkan jika Sekretaris Bai ada di sini, dia pasti tanpa ampun akan mengusir penipu ini keluar. Benarkah? Sekarang, atas nama Direktur Eksekutif Utama Tianchen Farmasi, aku perintahkan kalian usir orang manja ini keluar dari sini. Masih diam saja apa? Tidak mau kerja lagi? Cepat bertindak. Lepaskan aku. Kalian benar-benar sudah kebalikannya. Lu Chen, kamu seharusnya tidak berada di sini. Cepat pergi. Tenang saja. Tian tidak akan mau melihatmu sedikit pun. Sudah-sudah, jangan banyak bicara omong kosong sama dia. Cepat. Singkirlah. Sungguh membawa sial. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku peringatkan kalian. Aku pasti akan membuat kalian menyesal. Berhenti semuanya. Apa yang kalian lakukan di sini? Sekretaris Bai, orang ini menyamar sebagai Ketua Dewan. Dan mengganggu ketertiban perusahaan, jadi kami akan mengusir dia keluar dari sini. Menyamar sebagai Ketua Dewan. Ya, dia bahkan di depan banyak karyawan ini. Mengklaim dirinya adalah Ketua Dewan, sungguh sangat tidak tahu malu. Beruntung Tuan Xie kita yang segera membongkar penyamarannya. Barulah kami menemukan wajah aslinya. Berkat Tuan Xie. Betul sekali. Halo Sekretaris Bai, saya Direktur Utama yang datang hari ini. Xie Tian. Tadi kamu yang bilang mau mengusir dia kan? Betul. Sebagai Direktur Utama Tianchen Pharmaceutical, mengusir penipu yang menyamar sebagai Ketua Dewan, seharusnya tidak ada masalah kan? Tian, Kamu berani memukulku? Memang harus kukalahkan kamu. Berani-beraninya kamu mau mengusir dia. Siapa yang memberimu keberanian? Aku adalah Direktur Utama Tianchen Pharmaceutical. Di sini selain Ketua Dewan, akulah yang paling berkuasa. Kamu yang paling berkuasa. Coba ambil cermin dan lihat dirimu baik-baik. Lihat apakah pantas untuk itu. Kalau aku tidak pantas, apa kamu yang pantas? Dengar baik-baik. Bukan hanya aku yang akan menjadi Direktur Utama di sini. Keluarga Xie kami juga akan segera menandatangani pesanan senilai jutaan dolar. Sekarang aku akan memecatmu. Cepat pergi dari sini. Wanita bodoh sepertimu memang tidak bisa melihat siapa yang benar. Itu cocok sekali denganmu. Maaf Bos Lu, kami terlambat datang. Halo Bos Lu. Apa? Bos Lu? Dia benar-benar Ketua Dewan perusahaan kita. Tidak, masa iya dengan dia? Bagaimana mungkin dia adalah Ketua Dewan? Ini tidak mungkin. Bercanda apa ini? Dia kan cuma punya perusahaan kecil yang nggak berarti. Bagaimana mungkin dia Ketua Dewan Tianchen Pharmaceutical? Iya kan? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Dia pastinya bukan. Sekretaris Bai saja memanggilnya Bos Lu. Aku barusan. Malah mau mengusir dia keluar. Untung kamu barusan menghalangiku. Kalau tidak, aku pasti sudah menyinggung Bos Lu. Kalau sampai benar-benar menyinggung Bos Lu. Apa bedanya itu dengan aku dihukum matikan? Sial-sial, apa yang harus aku lakukan sekarang? Kamu. Benar-benar Bos Lu? Dia cuma pelayan restoran, bagaimana bisa dia? Ketua grup Tianchen, aku tidak percaya. Sekretaris Bai, apakah dia benar-benar adalah ketua kita? Tianchen Pharmaceutical. Jadi kamu sedang meragukan saya? Tidak. Bos Lu memang sangat sibuk dengan urusan bisnis. 2 tahun terakhir ini tidak sering muncul di kantor. Tapi, dia benar-benar adalah Ketua Dewan Direksi Tianchen Pharmaceutical. Baiklah. Kamu bisa pergi ambil gaji. Bos Lu, maafkan saya. Saya mohon Bos Lu. Bawa pergi. Bos Lu. Kasih saya kesempatan lagi, Bos Lu. Lu Chen, kamu ternyata Ketua Dewan Direksi Tianchen Pharmaceutical. Bagaimana? Akhirnya sadar kenyataan? Tidak mungkin, kamu cuma pelayan kecil, tanpa kekuasaan dan pengaruh. Bagaimana mungkin dalam 5 tahun? Mendirikan Tianchen Pharmaceutical? Ini adalah pencapaian yang mustahil. Bukankah faktanya sudah jelas di depan mata? Mengapa? Kok justru perusahaanmu? Di dunia ini, ada kebetulan yang begitu aneh? Di dunia ini, memang tidak ada kebetulan seperti itu. Karena Tianchen Pharmaceutical diambil dari satu huruf dalam nama saya dan Xie Tian. Xie Tian sudah saya inovasi. Jadi, 5 tahun lalu saya mendirikan perusahaan ini. Jadi, kamu mendirikan perusahaan ini untukku? Antara kita, perbedaan status sosial terlalu jauh. Jadi dalam 5 tahun ini, saya berusaha mati-matian menjadikan Tianchen Pharmaceutical yang terkuat di seluruh negeri. Tujuannya, agar setelah kamu selesai belajar dan pulang, saya memberikannya padamu.
supaya keluarga setuju kita bersama. Tak disangka. Ketulusan hati saya ternyata sia-sia, Xie Tian. Kamu sangat mengecewakan saya. Diberikan padaku? Ternyata, awalnya kamu mau memberikan Tianchen Pharmaceutical padaku. Tianchen Pharmaceutical sebenarnya milikku. Tapi, saya bersyukur kamu tidak mau. Bukankah kamu bilang, kamu meremehkan perusahaan kecil ini? Tidak. Tidak. Apakah surat pengalihan saham hari itu adalah... Akhirnya kamu ingat. Bukankah ayahmu bilang, perjanjian pengalihan saham itu adalah lelucon? Saya pernah bilang, saya pasti akan membuat kalian menyesal. Xie Tian, selama ini saya buta mata. Keluarga Xie tidak akan pernah mendapatkan saham-saham ini. Kamu pasti akan menyesali semua yang kamu lakukan hari ini. Lu Chen, saya benar-benar tidak menyangka. Surat pengalihan saham itu adalah milik Tianchen Pharmaceutical. Saya tidak tahu. Sepertinya, kamu sekarang menyesal ya? Aku memang sedikit menyesal, dan aku tidak tahu bahwa kamu telah melanggar begitu yang betul. Tidak sama sekali tidak. Xie Tian, Lu Chen, berikan aku satu kesempatan lagi. Aku lulusan laboratorium biologi Jerman. Tidak ada orang di dalam negeri yang memiliki gelar seperti aku. Kamu pikir itu mungkin? Sekarang menyesal sudah terlambat. Pantas saja. Siapa yang suruh kamu mengkhianati kebaikan bos Lu kami? Lu Chen, aku sudah mengeluarkan ucapan bahwa hari ini aku akan masuk kerja di grup Tianchen, menjadi direktur utama kalian. Keluarga dan temanku semua sudah tahu. Kamu tidak bisa menghancurkan masa depanku demi hubungan kita sebelumnya. Selama 8 tahun, kamu... Jangan salah paham, bukan aku yang menghancurkan masa depanmu. Kamu sendiri yang menghancurkan masa depanmu. Xie Tian, semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. mengapa? Kenapa bisa begini? Farmasi Tianchen. Seharusnya sudah menjadi milik kita. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Bos Lu tadinya mau memberikan farmasi Tianchen pada wanita jahat ini, sungguh tidak bisa dipercaya. Sekarang kamu dapat apa-apa, sama seperti mengambil air dengan keranjang bambu kan? Pantas saja, kali ini kamu rugi puluhan juta loh. Lu Chen, berikan aku satu kesempatan lagi. Demi hubungan kita selama 8 tahun, aku jamin. Aku pasti akan menghargai kesempatan ini dengan baik. Tidak akan mengecewakanmu. Cukup. Aku sekarang tidak mau bicara banyak kata sama kamu. Kamu orang yang ingkar janji dan tidak tahu balas budi. Aku bahkan merasa mual ingat pernah bersama kamu dulu. Xie Tian, kamu keluar dari sini. Seumur hidupku, aku tidak mau bertemu kamu lagi. Tian, jangan meminta dia. Kakak sepupu saya adalah presiden grup Wang, saya akan minta dia. Pasti bisa memberimu pekerjaan yang bagus, tenang saja, aku ada di sini. Tidak akan biarkan kamu dihina. Lu Chen, aku... Satpam, usir mereka keluar dari sini. Jangan biarkan mereka mengotori mataku. Lu Chen. Semua berhenti. Kakak sepupu. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia menghinaku. Siapa dia? Pria ini adalah putra ketua Dewan Farmasi Wang. Wang Tianyi. Tak disangka, Wang Tianyi ini. Ternyata sepupu Shen Yifan. Tapi itu tidak penting, yang penting adalah... Apakah dia mau mengikuti saran Pak Wang? Untuk bekerja sama dengan kami. Tuan Wang ini baru pulang dari luar negeri. Pemikirannya sangat barat, cara bicara dan bertindaknya juga radikal. Sebenarnya Pak Wang mau bekerja sama dengan kami. Tapi Tuan Wang ini kurang setuju. Ini sama sekali tak perlu dikhawatirkan. Kekuatan perusahaan kami, Tianchen Pharmaceutical, tak tertandingi. Dan aku pasti bisa mendapatkan paten dari laboratorium Lingseng. Maaf, perusahaan farmasi kami, Wang Group, menolak kerja sama dengan Tianchen Pharmaceutical. Tuan Wang, boleh saya tanya? Mengapa Anda tidak mau bekerja sama dengan kami? Apa alasannya? Kau menghina sepupu dan tunangannya. Tentu saja aku tak mau kerja sama denganmu. Tuan Wang, saya rasa Anda orang yang cerdas. Wang Group punya pengalaman klinis yang kaya. Sementara Tianchen Pharmaceutical punya peralatan yang lebih baik. Kerja sama kita adalah gabungan kekuatan. Paten laboratorium Lingseng. Kami pasti dapatkan. Kalian hanya bisa mendapatkannya dengan lancar jika menumpang kesuksesan Wang Group. Paten laboratorium Lingseng itu. Tanpa Wang Group kami. Tianchen Pharmaceutical itu apa? Tuan Wang, saya rasa sebelum Anda datang, Pak Wang sudah memberitahu Anda tentang prestasi dan posisi Tianchen Pharmaceutical di industri ini. Tuan Wang, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Sebelum datang, ayahku terus bilang padaku, betapa hebatnya dirimu. Sekarang aku sudah lihat. Biasa saja. Aku kasih tahu, aku punya penilaian sendiri. Jangan banyak ceramah di sini. Tuan Wang, kerja sama ini diusulkan langsung oleh Pak Wang. Harap Tuan Wang bisa mengesampingkan prasangka terhadap saya dan mempelajari proyek ini dengan baik. Kita pasti bekerjasama dengan sama.
Jangan pakai ayahku untuk membohongiku. Aku kasih tahu. Wang Group, aku yang pegang kendali. Aku yang tentukan mau kerja sama dengan siapa. Ya dengan siapa. Proyek ini selalu aku yang tangani. Aku sangat tahu betapa besar usaha Pak Wang untuk ini. Anda benar-benar harus pertimbangkan lagi. Baiklah, kalau begitu aku beritahu. Wang Group kami menginginkan keuntungan dan pengembalian yang tinggi. Sedangkan Tianchen Pharmaceutical kalian ingin bersaing dengan harga murah. Tentu kami tak mau. Ternyata Pak Wang berpikir seperti itu. Agar lebih banyak orang biasa bisa menggunakan suntikan terapi gen. Menyelamatkan lebih banyak pasien, bukankah itu lebih baik? Saya ini pengusaha, bukan dewa. Kamu tahu nggak? Satu suntikan terapi gen di Amerika bisa dijual jutaan. Bahkan puluhan juta, tentu saja saya ingin bawa pulang ke Cina untuk untung besar. Kakak sepupu hebat sekali. Cara seperti Amerika, cuma obati orang kaya. Di Haicheng kami, nggak dianjurkan. Saya lulusan Doktor Keuangan Ivy League Amerika. Bahkan ambil master farmasi sebagai minor. Sedangkan kamu, cuma lulusan universitas abal-abal. Lulusan kucing-kucingan. Bisa apa dibandingin sama saya? Lucu banget sih orang-orang tertentu. Mikir bikin perusahaan kecil aja. Bisa injak semua orang. Kamu benar-benar badut ya. Sepertinya Pak Wang memang nggak mau kerja sama dengan Tianchen Pharmaceutical. Tapi keputusan ini, Direktur Wang tahu nggak? Aku bilang lagi, perusahaanku aku yang pegang. Jangan banyak omong di sini. Riset biofarmasi butuh dana besar. Waktu lama, imbal hasil kecil. Kadang riset puluhan tahun, ujung-ujungnya nggak untung. Kami susah payah riset satu suntikan yang efektif. Ya wajar kami yang dapat untungnya. Cari uang nggak masalah, tapi orang harus punya hati nurani. Sekarang suntikan gen untuk kanker dan penyakit keturunan. Sangat mahal. Pasien biasa nggak sanggup bayar biaya pengobatannya. Yang harus kita lakukan adalah turunkan harga suntikan terapi gen. Bisa dinikmati lebih banyak orang biasa, bukan demi uang. Sampai hati nurani pun dibuang. Lu Chen, kamu beneran anggap diri dewa ya? Kamu tahu nggak, satu suntikan terapi gen, kalau semudah itu diciptakan, nggak akan banyak lab yang bangkrut. Iya kan? Apalagi kemampuanmu, nggak ada apa-apanya dibanding kakak sepupuku. Kalau dia kerja sama dengan perusahaanmu, bisa bangkrut total. Males ngomong sama kalian. Pergi. Pak Wang, demi Direktur Wang, aku kasih peringatan terakhir. Kalau kamu gak kerja sama dengan Tianchen Pharmaceutical, paten lab Lingseng pasti nggak kamu dapetin. Kamu siapa? Berani-beraninya ancam aku. Aku bilang lagi, aku bukan cuma nggak akan kerja sama dengan Tianchen Pharmaceutical, aku malah akan. Kami akan usir kalian dari industri biofarmasi. Segera pergi. Lu Chen, sebentar lagi perusahaanmu Tianchen tak akan berarti apa-apa lagi. Apa maksudmu? Jangan buang-buang waktu. Besar ku buat kau tahu betapa malangnya nasibmu. Ayo pergi. Tuan Wang, kalau hari ini kau keluar dari pintu ini, jangan harap bisa kerja sama dengan Tianchen lagi. Bos Lu, bagaimana? Masih ada Li Group yang berpengalaman klinis. Tolong hubungi Direktur Li. Baik. Kakak, si Lu Chen yang menyebalkan itu. Berani bilang kau akan menyesal. Konyol. Menyesal? Dia siapa? Dialah yang akan menyesal. Lihat, dia buat aku dan Tian-Tian malu sekali. Kami akan jadi bahan tertawaan di industri ini. Kau harus bantu kami. Kakak, kita keluarga. Jangan tinggal diam. Tian Yi, mana Tian-Tian? Dia kepala petugas medis lab biokimia Jerman. Kemampuannya pasti bisa membantumu. Iya kak, Tian-Tian sangat hebat. Kami butuh bimbinganmu. Tenang. Besok di acara Lingseng Lab, aku akan buktikan wajah palsu Lu Chen di depan umum. Kubuat dia sadar perusahaan Tianchen tak ada artinya. Bos Wang, ayah, kenapa ayah datang? Tian Yi, bagaimana kerja sama dengan Tianchen? Tunang ayah, aku tahu caranya. Kerja sama dengan Tianchen ini harus kau dapatkan. Jangan sampai diambil orang. Ini kesempatan emas bagi kita. Kerja sama apa? Aku tak tahu si Lu itu. Beri kau obat apa? Kenapa anakku sebodoh ini? Kau ngomong apa? Kau harus dekat dengan Lu Chen. Dia mampu, berpengalaman. Belajarlah darinya. Sudahlah, setiap hari puji dia. Aku bosan dengar. Bukan, ayah. Kenapa puji anak orang? Anak ayah juga hebat. Pendidikanku jauh di atasnya. Dia lulusan kampus abal-abal. Suruh aku belajar darinya? Dia banding apa denganku? Iya, Om. Lulusan kampus abal-abal, apa yang bisa diajarkan?
Kalian ngomong apa? Nasihat orang tua jangan diabaikan. Xiao Chen, besok adalah pesta ulang tahunmu. Apakah ada keinginan yang belum tercapai? Atau ada sesuatu yang kamu inginkan? Tidak perlu, bantuan ketiga kakak sudah lebih dari cukup. Mana banyak? Setiap ulang tahun kami kasih hadiah, kamu nggak mau terima. Jadinya kami bertiga kakak nggak becus. Baiklah, kalau gitu kali ini, ikut kalian aja. Bagus, baru gitu. Aku dan kakak sulung sudah siapkan. Hadiah ulang tahun dengan hati-hati akan kami berikan besok. Di puncak konferensi investasi Lab Lingsheng. Kali ini, kamu nggak boleh nolak lagi. Dengar nggak? Baik, aku nggak akan nolak. Soalnya kali ini, aku minta Lab Lingsheng kakak kedua. Bantu riset suntikan untuk terapi gen. Kalau hadiah kalian nggak aku terima lagi. Nanti kalian bilang aku pilih kasih lagi. Tahu diri aja. Oh ya, Xiao Chen, konferensi besok sudah aku siapkan sesuai permintaanmu. Lihat deh, masih ada yang perlu diatur nggak? Nggak perlu, Kak. Aku percaya sama kamu. Xiao Chen jarang-jarang minta bantuanku. Kesempatan ini langka banget. Pasti aku siapin sebaik-baiknya. Biar Xiao Chen-ku nggak kecewa. Dasar sok jago. Ini daftar kerja sama besok. Lihat, masih perlu ditambah atau dikurangi nggak? Hapus saja uang farmaceutical. Oke, semua ikut kamu. Teknologi farmasi dalam negeri masih jauh tertinggal dari luar. Lewat konferensi ini, kita bisa satukan berbagai perusahaan. Saling melengkapi, berkembang bersama. Nggak sampai 3 tahun, teknologi farmasi dalam negeri bisa menyusul level luar. Nanti, nggak perlu lagi lihat muka orang luar. Xiao Chen memang sudah besar ya. Semakin bisa diandalkan. Halo, kami mewakili Tianchen Pharmaceutical. Datang ikut konferensi investasi hari ini. Kami berdua mewakili Wang Pharmaceutical. Hentikan kalian masuk. Sheng Ye, konferensi hari ini. Nggak menyambut Tianchen Pharmaceutical. Ini maksudnya apa? Kami tamu penting. Maaf, sekarang sudah bukan. Lagian kalian datang juga percuma. Sekarang sudah dibentuk aliansi farmasi Haixi, yang dipimpin bersama oleh Wang Pharmaceutical dan Li Pharmaceutical. Kami akan ajukan paten ke Lab Lingsheng. Berkembang bersama. Artinya, sekarang seluruh industri biofarmasi Haixi sudah mengucilkan. Kalian, Tianchen, kalau masih tahu diri, cepat-cepat keluar dan bersaksilah. Kamu tahu siapa yang mengadakan konferensi hari ini? Tentu saja kami tahu. Konferensi kali ini diadakan bersama oleh grup Lu dan kepala Lab Lingsheng. Mau bilang kamu yang adakan? Siapapun yang mengadakannya, tidak ada urusannya dengan kalian. Keluar. Kami diundang oleh Lab Lingsheng. Kalian tidak berhak menghalangi kami masuk. Minggir. Konferensi akan segera dimulai. Kalau sampai tertunda, kalian berani tanggung jawab. Masih belum paham? Tugas kami adalah mencegah kalian masuk dan mengacau. Lagi pula, konferensi hari ini juga tidak ada urusannya dengan kalian. Cepat pergi. Bawa keluar mereka berdua. Berhenti. Siapa yang berani sentuh orang saya? Siapa yang izinkan kamu masuk? Tentu saja orang Lab Lingsheng. Berani sentuh saya? Siapa yang berani sentuh sepupu saya? Hidupmu tidak mau lagi? Tangkap dia. Kamu berani halangi saya? Kenapa saya tidak berani sentuh kamu? Konferensi hari ini, saya pasti masuk. Hah, mau masuk? Jangan mimpi. Ayo, usir dia keluar. Lindungi bos Lu. Lu Chen, pesta hari ini tidak ada tempat untukmu. Kalau tahu diri, cepat pergi. Lu Chen, semua bos di industri sudah menyatakan hanya akan mengikuti Wang S Pharmaceutical. Tidak akan ada kerjasama sedikit pun dengan Tianchen Pharmaceutical. Tanpa Tianchen Pharmaceutical, apakah kalian bisa seperti sekarang? Kamu benar-benar terbalik. Haha. Dia sungguh menganggap dirinya penting. Aku kasih tahu. Hari ini bukan hanya acara investasi Lab Lingsheng, tapi juga pesta ulang tahun ke-26 putra keluarga Lu. Nanti, mereka akan investasi proyek ini, Tianchen Pharmaceutical. Jangan harap dapat sepeser pun. Kalian keterlaluan sekali. Tampaknya, tokoh utama konferensi hari ini adalah putra keluarga Lu ini. Tentu. Sayangnya, tidak ada tempat untukmu di pesta hari ini. Oh ya? Tampaknya, kamu masih percaya diri. Apa yang terjadi di sini? Direktur Lee, kudengar kamu bersekutu dengan Wang S Pharmaceutical untuk menendangku keluar dari industri farmasi Haixi. Tampaknya kamu menolak tawaran kerjasama yang kuberikan lewat telepon kemarin. Aku ini sedang dalam tahap pertimbangan, makanya belum kasih jawaban final. Bos Lee, aku juga mau tanya. Gimana pertimbanganmu? Bos Lee, ikut Tianchen Pharmaceutical nggak ada masa depan. Kamu harus mikir matang-matangnya. Bos Lee, sekarang semua grup farmasi di Haixi
Sudah bentuk aliansi. Apa? Kamu masih mau kayak Tian Chen, diusir gitu? Bos Li, turunin biaya, harga terjangkau. Itu baru jalan panjang. Bos Li, mau ke sisi Lu Chen. Aku nggak halangin. Cuma, acara investasi hari ini. Kamu nggak bisa ikut deh. Bos Li, hari ini ada investasi dari keluarga Lu. Kamu harus pertimbangkan baik-baik. Mikir matang ya. Maaf, Bos Lu, sungguh minta maaf. Aku harus mikirin karyawan-karyawanku yang banyak. Nggak sanggup tanggung-tanggung jawab sebesar ini. Maaf, hahaha, kayaknya mata semua orang memang tajam ya. Bos Li, asal kita kontrak sukses. Grup Wang, pasti ada untungnya buat kamu. Terima kasih. Terima kasih, Bos Wang. Bos Li, kamu harus pertimbangkan matang. Aku udah tanda kontrak kerja sama dengan Ling Seng Lab. Diam. Jangan cuma kasih janji kosong, bohongin Bos Li. Kamu pikir Liang bakal percaya sama kamu? Percaya nggak? Bos Li, yang aku pegang ini, perjanjian kerja sama eksklusif. Antara Tianchen Pharmaceutical dan Ling Seng Lab. Dana dan teknologi aku yang jadi penanggung jawab. Boleh kamu lihat. Nggak mungkin. Mereka kok mau kerja sama-sama perusahaan kecil gak terkenal kayak gini. Bos Wang, stempel di perjanjian ini memang stempel resmi Ling Seng Lab. Jadi, Bos Li, udah ambil keputusan sendiri? Bos Li, kalau sekarang kamu menyesal, investasi hari ini bisa. Aduh. Sungguh minta maaf, Bos Lu. Aku harus mikirin masa depan Li Pharmaceutical. Aku sudah pertimbangkan matang-matang, aku putuskan kerja sama dengan Wang Pharmaceutical. Bos Li, tolong pertimbangkan lagi Tianchen Pharmaceutical kami. Di Haicheng, nggak bisa diremehkan loh. Bos Li, tenang aja, dengan dukungan kami. Li Pharmaceutical di Haixi pasti jadi yang terdepan. Bukan sembarang orang bisa menyaingi. Li Zong, keputusanmu hari ini sangat bijak. Percayalah, kerjasama dengan Wang S Pharmaceutical akan membawa prospek perkembangan yang berbeda. Bekerja sama dengan Wang S Pharmaceutical adalah keputusan terbaikmu. Tak usah bicara, aku putuskan. Bekerja sama dengan Wang S Pharmaceutical. Kamu keterlaluan. Kamu pasti akan membayar mahal untuk ini. Wang Tianyi, bisnis itu seperti medan perang. Menang kalah itu wajar. Tapi aku sarankan, urus diri dan bisnis dengan baik. Agar nanti bisa bertemu lagi. Lu Chen, cepat pergi. Tempat ini tidak menyambutmu. Aku tak butuh sambutanmu. Di dalam pasti ada yang menyambutku. Lu Chen, hari ini adalah ulang tahun ke-26. Putra grup Lu, bukan hanya Haicheng, semua orang kaya akan berkumpul di sini. Ini juga kesempatan kami untuk mendekati keluarga Lu. Kami pasti tak akan membiarkanmu masuk. Aku sudah menyiapkan hadiah besar untuk putra keluarga Lu. Nanti, kami pasti jadi teman baik. Aku akan mengajaknya berinvestasi di aliansi farmasi Hai. Hahaha. Keluarga Wang hanya akan semakin maju. Sedangkan Tianchen Pharmaceutical akan kami telan. Kalian benar-benar keterlaluan. Bagaimana kamu bisa yakin? Kamu pasti akan berteman dengan putra keluarga lo ini? Aku lulusan Ivy League di AS. Juga satu-satunya penerus keluarga Wang. Sedangkan kamu hanya lulusan Universitas Abal-abal. Apa yang bisa kamu bandingkan dengan kami kelas atas? Ternyata standar pertemanan Tuan Wang adalah gelar dan status sosial. Tapi kurasa, putra keluarga lo ini pasti tak setuju dengan pandanganmu. Lucu. Tak setuju denganku, setuju denganmu? Tampaknya tak ada lagi yang perlu dibicarakan dengan Tuan Wang. Minggir. Tahan dia. Kenapa Xiao Chen belum juga datang? Puncak investasi segera dimulai. Iya. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Aku telepon saja. Baik. Kenapa tidak diangkat? Jangan-jangan benar terjadi sesuatu? Aku lihat. Kak, aku ikut. Ayo pergi. Sekarang Lu Chen dan Tianchen Pharmaceuticalnya benar-benar hancur lebur. Abang yang jago banget. Baru balik udah bersihin proyek segede ini. Kalau Om tahu, pasti seneng banget. Kali ini Bapak pasti percaya, kasih aku kendali penuh perusahaan. Halo Pak, aku mau kasih tahu, tadi aku, Wang Tianyi, bukannya aku suruh kamu kerjasama sama Tianchen Pharmaceutical, kok malah kamu ajak semua perusahaan bioteknologi pimpin bokot Lu Chen? Kamu ngapain sih? Ngapain? Ya bawa semua orang cari duit bareng dong. Pak, aku kasih tahu, aku sebentar lagi
dapetin paten lab Lingsheng. Bapak di rumah aja tunggu duitnya. Dasar anak boros. Kamu mau bikin aku makin ya? Sekarang juga, minta maaf ke Lu Chen. Pak, suruh aku minta maaf ke dia? Nggak mungkin. Kok Bapak selalu belain orang marga Lucy? Antara kalian berdua, ada hubungan apa ya? Dia anak haram Bapak ya? Dasar kurang ajar. Sebenarnya ini rahasia. Tapi sekarang aku terpaksa kasih tahu. Kepala lab Lingsheng itu... Abang, waktunya hampir habis. Ayo masuk. Udah Pak, nggak ngomong dulu. Summit mau mulai. Kepala lab Lingsheng itu adalah kakak Lu Chen. Gawat-gawat. Gak nyangka Wang Group berani main kasar kayak gini. Bos Lu, udah kayak gini. Masih bisa ketawa? Santai, sebentar lagi bakal ada yang nyamperin minta kita masuk. Xiao Chen, summit mau mulai. Kamu ngapain di sini? Kok belum masuk? Ya ada yang gak ngizinin masuk. Apa? Siapa yang gak ngizinin? Jangan main-main. Summit ini khusus buat kamu. Siapa aja boleh nggak masuk, kecuali kamu. Apa? Aku nggak salah dengar ya? Bos Lu, acara ini khusus buat kamu loh. Bercanda? Bukannya ini diadakan sama Lu Group dan Lab Lingsheng? Masa iya buat kamu? Ini gimana sih? Kalian berdua yang halangin Xiao Chen. Nggak ngizinin dia masuk? Segera kirim orang ke pintu masuk summit. Aku orang Wang Pharmaceutical, berani-beraninya. Bos Lu. Ini kan general manager hotel ini? Hotel ini punya Lu Group, berarti dia. Dia adalah... Buang kedua benda yang mengganggu itu keluar untuk saya. Baik. Xiao Chen, kamu masuk dulu. Saya dan kakak ketiga kamu akan urus masalah ini. Para tamu terhormat, mohon maaf, karena acara kali ini penyelenggara utamanya belum datang. Jadi summit ditunda selama 20 menit. Apa-apaan ini, sebagai penyelenggara malah terlambat. Bikin kita banyak orang duduk di sini nungguin sia-sia. Bocor banget nih kedudukannya, jangan bicara sembarangan. Dia kan kepala lab Lingsheng. Walaupun nunggu dia juga wajar, harus saya katakan. Pesta ulang tahun ini benar-benar mewah banget. Kabarnya Tuan Muda Lu adalah satu-satunya putra keluarga Lu, sangat dimanjakan. Karena itu, kita harus menjalin hubungan baik dengan putra muda keluarga Lu, tinggalkan kesan yang baik. Jangan sampai terjadi masalah apapun. Sudah paham? Mari kita sambut penyelenggara summit kita. Nona Luyu ke atas panggung untuk memberikan sambutan. Luyu. Nama ini kok familiar banget. Kayaknya pernah dengar di mana. Ini kan putri kedua keluarga Lu. Profesor peneliti ilmiah top yaitu Luyu kan? Bukannya dia itu. Dia yang muncul di acara perjamuan kepulangan Tian-Tian. Putri kedua keluarga Lu, Luyu. Halo semuanya, saya Kepala Lab Lingsheng, Luyu. Kepala Lab Lingsheng. Ternyata adalah putri kedua keluarga Lu. Adik laki-laki saya mendirikan sebuah perusahaan biofarmasi. Dia kesal karena teknologi biofarmasi dalam negeri jauh lebih tertinggal dibandingkan perusahaan luar negeri. Dan kebetulan saya sedang mengerjakan penelitian tentang gen sel. Dia meminta saya untuk membantu dia mengembangkan obat yang bisa menyembuhkan kanker atau penyakit keturunan. Obat ini ternyata dikembangkan oleh Profesor Lu, khusus untuk adiknya. Putri kedua keluarga Lu ini terlalu memanjakan adiknya ya. Kakak sepupu, Tuan Muda Lu ternyata adalah. Kita rekan seprofesi di bidang biofarmasi, bagus banget. Nanti kita bisa punya topik pembicaraan yang sama dengan putra muda keluarga Lu. Ini adalah kabar baik banget untuk kita. Dengan bakat dan kemampuanmu, pasti bisa jadi temenan baik dengan dia. Adik saya sepenuh hati berkomitmen untuk menyatukan semua perusahaan biofarmasi dalam negeri menjadi satu kekuatan. Menyusul perusahaan luar negeri, dia bahkan aktif mendekati beberapa perusahaan. Membantu secara finansial. Tapi baru saja, terjadi hal yang sangat menyakitkan. Adik saya, sebagai bintang utama hari ini, malah dihalangi oleh beberapa orang. Di pintu masuk venue, tidak diperbolehkan masuk. Siapa itu? Berani sekali. Berani-beraninya mengganggu Tuan Muda keluarga Lu. Betul. Ini benar-benar nekat, sudah bosan hidup ya? Dan saat ini, dia sedang berada di pintu ballroom. Bukannya yang berdiri di pintu itu Tuan Lu? Kok malah paman? Kamu anak durhaka. Ayah, kenapa pukul saya? Ada apa? Kamu masih ingat saya ayahmu? Kamu dengar kata-kata saya, ayahmu ini? Setelah saat ini, keluarga Wang kita akan benar-benar hancur di tanganmu. Ayah, sebenarnya kamu bicara apa sih? Kenapa marah sekali? Kamu masih berani tanya saya. Kenapa marah?
Saya tidak usah dulu. Apa yang saya bilang? Saya suruh kamu kerjasama dengan Tianchen Pharmaceutical. Saya suruh kamu jaga hubungan baik dengan Lu Chen. Tapi kamu malah diam-diam melawan Lu Chen. Kamu memang hebat, hebat. Saya kira apa? Ternyata ini. Ya, ini. Saya memang tidak mau kerjasama dengannya. Kenapa? Apa yang saya bilang di telepon belum cukup jelas? Kamu anggap angin lalu saja. Tahukah kamu? Lu Chen itu siapa sebenarnya? Sudahlah, ayah. Sekarang saya sudah menggabungkan semua bisnis farmasi biologis Haixi. Membentuk aliansi farmasi Haixi. Saya bahkan sudah mengeluarkan perusahaan Tianchen. Nanti, saya akan mencaplok perusahaan Lu Chen. Bukankah yang saya lakukan ini sudah cukup baik? Betul, Paman. Jelas-jelas Lu Chen sengaja menekan harga. Melawan semua orang, sepupu, ialah yang memiliki kita semua. Menuju kesejahteraan bersama. Dia tidak salah. Berkat Bos Wang, aliansi kita ini bisa terbentuk. Kalian ini. Kamu anak durhaka. Saya suruh kamu sekarang juga. Pergi minta maaf pada Lu Chen. Minta maaf? Suruh saya minta maaf padanya? Hah? Mengapa saya harus minta maaf pada orang itu? Jangan banyak bicara di sini. Cepat pergi minta maaf. Apa kamu Lu Chen? Siapa sebenarnya? Ayo jalan. Ayah, saya tentu tahu siapa dia. Suruh saya minta maaf padanya? Dia mana saingan saya? Ah, salah. Dia tidak pantas jadi saingan saya. Saya tidak akan minta maaf pada orang yang sudah kalah. Anakmu ini. Cepat pergi minta maaf. Kalau tidak, keluarga Wang kita benar-benar hancur di tanganmu. Ayah, kamu pukul saya lagi. Kenapa kamu pukul saya? Memang kamu yang saya pukul. Cepat pergi minta maaf. Ayo, saya tidak mau. Saya tidak akan dengan seorang orang yang pendidikannya di bawahku. Aku tak perlu minta maaf. Berdiri tegak. Bos Lu, ini semua salahku mendidik anak. Aku bawa dia untuk minta maaf padamu. Direktur Wang terlalu serius, ini tak ada hubungannya dengan Anda. Tuan Wang sudah membuat pilihannya sendiri. Kenapa minta maaf padanya? Apa hebatnya dia? Kamu. Ini salahku, dia masih muda dan gegabah. Aku ketika dia minta maaf padamu. Direktur Wang terlalu sopan, aku tak akan ambil pusing. Tapi, aku harap Tuan Wang bisa belajar menghormati orang lain. Lagi pula, di industri ini, tak ada pemenang abadi. Kerjasama dengan Wang Group tak akan kuperhitungkan lagi. Silakan, adikku, naik panggung beri sambutan. Di mana anak keluarga Lu? Tadi katanya masih di pintu, kok nggak kelihatan? Lu Xing itu Lu Xing. Dia dewi impianku. Lu Xing. Kamu baik saja. Apa mereka ganggu kamu? Katakan, aku yang urus. Mereka tak berani apa-apa padaku. Sudah lama aku mau tanya, hubunganmu sama dia apa? Urusanmu apa? Di sini nggak terima kamu. Lu Xing, aku khawatir sama kamu. Aku takut kamu dibohongi. Orang ini suka pamer. Dan licik banget. Kalimat itu cocok banget buat keluarga Xie. Lu Chen, jangan kira bahwa artis bisa jadi bagian. Ini adalah punya investasi. Lu Group dan Lingsheng Lab bukan konser. Sepertinya kalian belum sadar. Siapa sebenarnya tokoh utama pesta hari ini? Awalnya aku mau buang kalian keluar. Tapi sekarang aku penasaran lihat. Ekspresi kalian tahu kebenaran. Dan kamu, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Sudahlah, Sanji ya, kita pergi. Apa katamu? Sanjie? Siapa dia? Dia ternyata adik Lu Xing? Gila sih, Lu Xing sangat melindungi dia. Masa sih? Kok kamu bisa jadi kakaknya? Aku bukan kakaknya, aku kakakmu. Bukan maksudku begitu. Aku fans MU. Aku suka kamu bertahun-tahun. Kok bisa kamu kakaknya? Aku nggak punya fans kayak kamu. Suka buat rumor dan fitnah. Xiao Xuan kami benar-benar buta. Kok bisa suka sama artis brengsek kayak kamu? Yang nggak punya moral. Ayo kita pergi, Xiao Chen. Bos Lu, ini cuma anak kecil yang gak ngerti apa-apa. Dia yang batalin kontrak dua keluarga. Baru pulang dari luar negeri. Nggak tahu langit tinggi bumi rendah. Bapak boleh pukul atau marahin dia. Tapi jangan sampai batalin kerjasama. Ya, Bapak. Kayaknya Bapak yang pikun beneran. Aku udah bikin aliansi farmasi Hai. Hari ini aku pasti bisa dapat investasi. Nanti aku bisa ambil obat dari Lab Lingsheng. Nggak perlu kerja sama-sama mereka. Dia itu nggak selevel sama kita. Pak Wang, kali ini bukan aku nggak ngasih muka. Tapi Bapak sendiri yang pilih. Nggak masalah, kan? Bener-bener nggak tahu terima kasih. Kamu, anak macam apa ini? Aku ini nyelamatin nyawa keluarga Wang. Kamu tahu lagi ngapain? Bapak, karena dia Bapak mukul aku lagi. Oke, aku kasih tahu. Kalau hari ini Bapak tetap mau kerja sama-sama mereka, Bapak harus lewati mayatku. Dulu, keluarga Bapak nggak beruntung. Kok percaya orang luar? Nggak percaya anak sendiri. Aku kasih tahu, hari ini aku benar-benar bisa dapat investasi. Nanti aku bakal telan Tianchen Pharmaceuticals. Aku bakal bikin kalian semua menyesal. Konyol. Ini hal paling konyol yang pernah aku dengar seumur hidup. Bos Lu, dari awal seharusnya perusahaan nggak diserahin ke dia. Ini semua salah penilaianku. Pak Wang, tadinya karena Bapak udah sepuh. Aku masih mau perpanjang kontrak lagi. Tapi penampilan Bapak hari ini sangat mengecewakan. Jadi aku putuskan untuk selamanya nggak kerja sama lagi dengan Wang Pharmaceuticals. Hah? Nggak mau kerja sama-sama kami? Nanti Bapak yang bakal ngesot minta-minta. Oh, bukan. Meski Bapak ngesot minta-minta, aku juga nggak bakal lirik Bapak. Semua berhenti.
Ini anak orang terkaya, Lu Fei. Bos Lu dari grup Lu. Kalian yang ganggu Xiao Chen lagi, ya? Halo Bos Lu, aku Wang Tianyi dari Wang S Pharmaceuticals. Wang Tianyi, kamu kan yang bentuk. Apa itu aliansi farmasi? Cuma Tian Chen yang dikeluarin. Iya, aku bentuk aliansi farmasi Hai. Biar semua perusahaan di Hai bisa tukar-menukar sumber daya. Skalanya makin gede. Bapak bisa investasi ke kami. Soal Tianchen Pharmaceuticals, mereka nggak layak gabung. Bos Lu, apalagi dengan dukungan paten. Dari labeling Sheng, bisnis kami bakal makin maju. Betul, Bos Lu, kekuatan kami jauh melebihi Tianchen Pharmaceutical. Bekerja sama dengan kami adalah pilihan terbaik untuk Anda. Apa alasan kalian berpikir bahwa dengan membentuk semacam aliansi, saya harus memberi investasi untuk kalian? Sejak Anda mewarisi grup Lu, Anda menciptakan satu demi satu mitos, Anda adalah jenius yang sesungguhan. Saya percaya bahwa Anda pasti akan membuat keputusan yang paling tepat. Kau bicara benar, keputusanku selalu benar. Dan keputusanku adalah aku tidak akan memberi investasi untuk kalian. Apa? Siapapun yang menindas adikku, berarti bermusuhan dengan keluarga Lu kami. Kakak, Adikku, Apa? Mereka kakak dan adik? Kakak beradik, Lu Fei dan Lu Chen sama-sama bermarga Lu. Tak heran, Sekarang ini jadi malu besar ya. Perusahaan farmasi Wang ingin menyingkirkan Tianchen Pharmaceutical untuk mendapatkan investasi grup Lu. Tidak menyangka mereka ternyata kakak beradik, sekarang ini sungguh mengangkat batu untuk memukul kaki sendiri loh. Jika kalian memang kakak beradik, jika dia benar-benar adik bos Lu, maka untuk acara ulang tahun hari ini, untuk investasi hari ini, bukankah itu Tuan Lu, Anda benar-benar adik bos Lu loh, sebelumnya. Kenapa tidak pernah kau dengar ceritakan? urusan keluarga kami Lu, apa urusannya denganmu? Lu Chen, kamu benar-benar putra keluarga Lu. Cucu orang terkaya nomor 1? Bagaimana mungkin? Jika dia cucu orang terkaya, dia tidak mungkin mencuci piring untuk bayar kuliah. Aku tidak percaya. Dulu saat dia kuliah, dia juga mengajukan beasiswa. Bagaimana mungkin dia adalah? Ternyata kalian tentang identitas Xiao Chen. Sangat mencurigakan ya. Saya punya waktu untuk menjawab pertanyaan kalian. Siapapun yang menindas Xiao Chen, kami sebagai kakak tidak akan pernah membiarkannya pergi begitu saja. Apalagi hari ini, juga adalah hari ulang tahun Xiao Chen. Beritahu semua orang, hentikan semua kerjasama dengan farmasi Wang. Dan seluruh keluarga Xie. Semua perusahaan yang berhubungan dengan mereka, hentikan semua kerjasama. Dan selanjutnya, siapa yang masih mau bekerjasama dengan farmasi Wang? Dan keluarga Xie, semuanya bermusuhan dengan keluarga Lu kami. Halo? Apa? Semua mitra bisnis sudah membatalkan kerjasama? Bos Wang, apa yang harus dilakukan? Grup Lu tiba-tiba membatalkan kerjasama dengan perusahaan kita. Tidak bisa membatalkan kerjasama. Jika tidak, keluarga Xie kita akan hancur. Tidak, jangan batalkan kerjasama. Jangan. Lu Chen, kita punya ikatan 8 tahun. Kamu begitu baik, begitu mencintaiku. Kamu tidak akan kejam seperti ini, kan? 8 tahun. Aku sudah bilang dari dulu. Selama ini mungkin aku buta, 8 tahun ini. Anggap saja aku memberi makan anjing. Minggir. Siapa yang suruh sentuh Xiao Chen? Lu Chen, kali ini aku yang salah. Hal dulu memang salahku, tapi kalau kamu bilang dari awal, kalau kamu adalah putra keluarga Lu, aku tidak akan begini. Intinya, semua ini salahmu juga, kan? Sekarang malah menyalahkanku. Aku sangat bersyukur. Dulu tidak memberitahumu kebenaran, kalau tidak aku tidak akan melihat. Sifatmu yang serakah dan tidak peduli cara ini. Lu Chen, Singkirkan tangan kotormu. Tian-Tian, sepertinya situasi di kota Haixi akan berubah. Keluarga Wang, keluarga Sheng, keluarga Xie. Benar-benar hancur. Mengapa mereka berani membuat keluarga Lu marah? Lu Chen ini adalah anak tunggal keluarga Lu. Keluarga Lu sangat memanjakannya. Sekarang, mereka benar-benar menabrak ranjau. Lu Chen, kumohon jangan hentikan kerjasama. Pukul atau makiku, aku tidak akan mengeluh. Maaf, aku bukan orang keluarga Xie. Aku tidak punya kebiasaan memukul atau memaki. Tuan Lu, sebelumnya aku tidak seharusnya melawanmu. Aku tarik kembali kata-kataku tadi. Aku minta maaf. Maafkan aku, ya? Cukup. Jangan pura-pura baik. Kamu tidak benar-benar minta maaf. Kamu hanya tidak rela saja. Tidak, kami tidak. Lu Chen, katakan apa yang bisa membuatmu lega? Sekarang kami semua mendengarmu. Ya, Tuan Lu, apapun perintahmu akan kulakukan. Melakukan apa? Tuan Wang. Barusan kamu bilang, asal ayahmu tanda tangani kontrak denganku. Kamu harus lewat dari mayatmu. Kamu juga bilang, bahkan jika aku berlutut memohon, kamu tidak akan peduli. Tuan Lu, aku salah. Aku minta maaf, maafkan aku. Aku tidak berani lagi, maafkan aku, Tuan Lu. Xiao Chen, jangan lemah hati.
Orang seperti ini tidak boleh dimaafkan. Ayah, tolong selamatkan aku, bantu aku bicara, Tuan Lu. Tolong lihat wajah ayahku, maafkan aku kali ini. Tuan Wang, wajah ayahmu sudah lama hilang, sejak kau berulang kali menghina aku tadi. Lu Chen, aku rela jadi budak untukmu. Kumohon, beri keluarga Xie kami satu kesempatan. Jadi budak? Kau pantas? Jangan sentuh aku jijik. Bos Lu, aku bersujud minta maaf. Tolong angkat tanganmu, lepaskan keluarga Xie kami. Bukankah keluarga Xie kalian paling mementingkan kesetaraan? Bos Lu, sebelumnya semua ibu Xie yang masuk. Kau orang besar berhati besar, tolong, diam kau. Rekaman sudah menunjukkan, memang kau yang menjatuhkan pelayan dan menumpahkan anggur. Kau pikir keluarga Lu tidak bisa menyelidiki? Bos Lu, kerja sama kita bisa tanpa untung. Kumohon, beri keluarga Wang kami satu kesempatan untuk memperbaiki diri. Ketua Wang, kau menghina aku atau menghina keluarga lu? Tidak. Ini semua karena anakku bodoh. Kumohon, lihat tulang tua ini. Cukup. Keluarkan mereka semua. Aku tidak mau melihat mereka lagi di hadapanku. Bersihkan mereka dari sini. Lu Chen, sombong apa kau? Kau cuma bisa meninggalkan keluarga. Untuk menekanku, bahkan mati pun aku tidak akan melepaskanmu. Mati? Kau belum pantas berulah di sini. Ayo, orang, usir mereka. Mulai hari ini, jangan pernah masuk ke bisnis keluarga Lu lagi. Kakek, Chen, kakek bawakan peninggalan ibumu dulu. Lu Lau. Aku Xie Zhengguo dari keluarga Xie. Tolong ingat, dulu kita pernah kerja sama bisnis. Keluarga Xie, dulu ayahmu bersujud di depanku, memohon investasi. Aku bahkan tidak memandangnya. Chen, bagaimana dengan orang-orang ini? Wang Pharmaceutical, persaingan curang. Proses sesuai hukum. Sedangkan keluarga Xie mereka, aku ingin mereka rasakan dicap di seluruh internet. Kamu tidak boleh begini, kakakku itu di Jerman. kakakmu? Kalian mungkin belum tahu, kakakmu itu di luar negeri cuma menemani minum-minum untuk mendapatkan sumber daya penelitian, akademisi penipu. Screenshot email ini perlu aku kirim ke media untukmu? Ini tidak mungkin. Hei, usir semua orang yang tidak penting ini. Lu Chen, Pak Lu. Sudah lama menunggu, Xiao Chen. Giliranmu naik panggung beri sambutan. Masalahnya akhirnya selesai. Kita bisa adakan pesta ulang tahun untuk Xiao Chen. Ayo. Ayo, kakek. Selanjutnya, mari kita sambut Ketua Dewan Direksi Tianjin Pharmaceutical, Lu Chen, untuk naik panggung beri sambutan. Sangat terhormat mengundang Anda semua menghadiri konferensi puncak ini. Hari ini, saya tidak hanya akan memperkenalkan sebuah obat suntik baru untuk terapi gen yang baru dikembangkan. Saya juga akan mengundang lebih banyak mitra kerjasama, bersama-sama membesarkan industri biofarmasi kita. Membuatnya lebih kuat, mengatasi lebih banyak kanker dan penyakit keturunan. Ini adalah langkah pertama di jalan yang panjang. Juga langkah meletakkan fondasi. Saya percaya, industri biofarmasi kita pasti akan semakin gemilang. Terima kasih semuanya. Saya akan berinvestasi 20 juta sebagai modal awal proyek untuk produksi dan pengembangan obat. Sekaligus, ini juga hadiah ulang tahun untuk adik saya. Selamat ulang tahun ke-26. Saya akan berinvestasi 10 juta untuk adik. Sebagai hadiah ulang tahunnya. Wah, benar-benar royal ya. Ini giok naga hijau yang ditinggalkan ayah dan ibumu untukmu. Hari ini diserahkan padamu, harapmu melanjutkan cita-cita keluarga, lindungi rakyat. Terima kasih kakek, cucu pasti tidak akan mengecewakan amanah. Xiao Chen, selamat ulang tahun. Terima kasih kakek. Terima kasih kakak-kakak, ayah, ibu. Saya pasti tidak akan mengecewakan harapan kalian. Saya akan membuat lebih banyak rakyat bisa menggunakan obat yang lebih murah dan lebih manjur. Bagus. Xiao Chen. Ini laporan keuangan Tianjin Pharmaceutical untuk 3 bulan terakhir. Perusahaan yang kamu dirikan untuk Xie sudah berhasil go public. Dan, grup Xie akhirnya tidak tahan lagi, bangkrut. Masalah pemalsuan akademik Xie sebelumnya dibongkar habis-habisan, dia sekarang sudah menjadi lelucon di industri biofarmasi. Xie sudah tidak ada hubungannya denganku. Bagaimanapun keadaannya, itu bukan urusanku. Chen, kamu sudah sangat berusaha. Bisa istirahat dulu, jangan buat diri terlalu lelah. Belum cukup, aku ingin Tianjin Pharmaceutical
benar-benar menjadi perusahaan obat untuk masyarakat, memberkati dunia. Ibumu pasti bangga padamu kalau tahu. Ini rencana baru dari kakek untukmu. Rencana ekspansi farmasi Asia Tenggara. Perlu bantuan kakek? Tidak usah, Kek. Aku urus sendiri. Tapi, bisa pinjam modal awal sedikit? Hahaha, dasar bocah, masih mau pinjam sama kakek. Ambil sendiri, butuh berapa?